Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, udah ya, udah salam ya. Kan kita cuma 3 materinya, saya rasa cukup mudah gitu ya. Paracetamol kita mulai dari apa dulu? Paracetamol apa metilsalicilate ya di apa? Di Paracetamol dulu, Bu. Baru paracetamol metil. ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Ini saya soalnya baru sampai macet-macetan jadi agak agak oleng dikit. Jadi maklumin aja kalian ya. Sorry ini mengganggu malam minggunya, tapi di sini saya mengganti pertemuan yang harusnya Rabu kemarin ya, karena saya masih nunggu nggak ada. Jadi baru apa namanya, baru kemarin saya dapat ya. Oke, mengenai paracetamol, paracetamol masih ingat nggak reaksinya apa? Prinsip reaksinya? Asetilasi, Bu. Asetilasi. Oke, asetilasi. Jadi hafalkan, pelajari tentang reaksi asetilasi. Terus reaksinya dipelajari. Terus setiap apa penambahan regen itu tolong dipelajari. Misalkan paraminofenol, asam asetat anhidrat, asam fosfat pekat, itu fungsinya buat apa gitu. Terus langkah-langkah kerja itu harus dipelajari juga ya. Termasuk jenis isolasinya tuh apa sih? Coba jenis isolasi yang ada di paracetamol tuh apa? Pakai cara apa isolasi dan pemurniannya? Seingat nggak? Ayo, rekris. Vaksinasinya, Bu. Rekristalisasi. Rekristalisasi, Bu. Rekris, ya pemurniannya pakai rekristalisasi itu dihafalkan, ya. Terus identifikasi itu nanti kalian tolong pelajari kayak misalkan KLT, spektro, terus reaksi. Reaksinya kemarin pakai apa? Reaksi diazo kan? Diazo A, diazo B. Pakai diazo nggak atau FCl aja kemarin? Pakai diazo, Ibu, sama DABHCl. Ya, diazo dan FCl. Terus hasilnya apa kalau memang dia terbentuk paracetamol? Kalau diazo itu hasilnya jingga, Ibu. Kalau FSCL ungu. Diazo jingga, FCl3 ungu ya. Nah, itu kalian harus paham gitu. Kira-kira misalkan ada identifikasi, ini paracetamol bukan gitu. Yang mana atau yang mana yang belum paracetamol? Ya udah kalian cari regen yang tepat. Diazo atau FeCl atau para DAB gitu ya. Ada 3 di situ. Carilah yang tepat. Terus spektrofotometer ya, yang pakai spektrofotometer, bener kan? Bentar ya. Dari tadi nggak nge-share. Nah, terus yang spektrofotometer di situ juga. Pakai gelombangnya apa? UV atau visible? Nah, apa sih maksudnya dibandingkan dengan pembanding? Jadi dilihat itu adalah panjang gelombangnya itu sama nggak panjang gelombang maksimumnya antara UV dan visible. Gitu ya. Kalau misalkan beda, kemungkinan itu ada pengotor atau itu bukan memang senyawa yang mau kita sintesis, nggak sesuai gitu. Tapi kalau panjang gelombangnya sama, itu berarti berarti kita sudah melakukan sintesis dengan baik. Terus kedua, apa namanya, dia sudah murni karena udah sama gitu ya. Termasuk dengan bobot jenis. Terus ada KLT kan ya di paracetamol. Nah, ini KLT itu kemarin yang saya lihat dari laporan. Jadi kan ada 2 kali KLT. Pertama itu si paracetamol. KLT lagi terus ada yang di bab kafein. Nah, yang di kafein tuh udah better lah gitu ya. Tapi yang di paracetamol saya lihat itu nggak ada tuh kalian membahas tentang hasilnya gitu. Jadi yang dibandingkan adalah RF-nya. Antara RF yang kalian sintesis itu dengan RF baku paracetamol yang sudah ada, itu sama nggak? Coba diingat lagi. Sama nggak? Dilihat laporannya RF-nya antara RFKLT antara hasil sintesis dengan baku sama nggak?
Sama, Bu. Sama kan? Berarti hasil kesimpulannya apa? Ya berarti sudah sesuai atau belum. Nah, itu disupport misalkan RF-nya sama. Berarti kemungkinan itu adalah senyawa yang sama dengan baku murni gitu. Nah, terus ya waktu di kafein kemarin saya cek itu memang ya itu kan ada yang 0,9. Nah, tapi di isolasi kafein itu kalian kan membandingkan dengan baku murni ya. Nah, baku murninya bersama nggak waktu kafein kemarin waktu melakukan KLT? RF-nya, RF baku murni dengan RF kafein hasil isolasi. Sama nggak? Kemarin sama, Bu. Sama kan? Nah, jadi bisa untuk pembuktian di situ bahwa hasil isolasi kalian benar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil kutipan, RF kalian itu 0,96. Sedangkan di apa namanya? Di literatur lain itu 0,26 misalkan. Sehingga kesimpulan kalian itu bukan kafein. Nah, nggak begitu. Kalian harus melihat eluennya pakainya apa, sama nggak perbandingannya. Gitu. Kalau perbandingannya eluennya sama, terus perbandingannya sama, nah itu kalian bisa menyimpulkan, oh RF-nya beda. Berarti hasil isolasi saya itu bukan si kafein. Nah, tapi kan ini misalkan eluennya kalian nggak nyebutin di literatur yang kalian tulis itu, eluennya si 0,26 dari si penulis A itu, kalian nggak nyebutin, kalian cuma nyebutin RF-nya 0,2, sedangkan yang kalian kerjakan 0,96. Nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap yang saya terima itu adalah yang eluennya sama. Ya, salah satunya itu dengan membandingkan antara kafein hasil isolasi dengan kafein hasil baku gitu ya. Gitu. Jadi cara membandingkannya seperti itu. Oke, saya balik lagi di sini ke paracetamol. Jadi tetap bahan-bahannya ini dipelajari fungsinya untuk apa ya. Cara kerja pasti nggak jauh-jauh lah ya. Cara kerjanya itu eh dihafal, mungkin lisan nanti. Terus di sini ada alat-alat yang digunakan apa nanti minta ditunjukkan. Misalnya ada sekeranjang tuh ada alat. Yang mana yang dipakai buat paracetamol? Ya, sintesis paracetamol. Nah, kalian harus bisa nunjukin. Ini fungsinya buat apa? Ini udah pernah saya jelaskan. Silahkan dibaca lagi laporannya. Terus kita masuk ke metil Oh iya, satu lagi. Nanti mungkin tiap bab itu akan ada perhitungan ya. Jumlah mol teoritis, kemudian hasil sintesis, persen yang seperti di papan tulis. Itu berat teoritis tuh berapa? Itu tolong kalian tulis koefisiennya, reaksinya, perbandingannya. Itu harus lengkap karena beda dengan UTS kemarin. UTS kemarin kan saya ya udahlah masih saya kasihan. Tapi kalau besok itu harus lengkap perhitungannya ya. Setidaknya misalnya Bu nggak cukup Bu waktunya 5 menit segini buat baca 2 menit. Buat mikir 2 menit. Buat ngerjain 1 menit. Nggak muat Bu. Gitu waktunya nggak cukup. Ya kalian hafalkan aja yang poin pentingnya aja gitu. Ini misalkan si paracetamol setara dengan terbentuknya satu para aminofenol misalkan atau asam asetat anhidrat koefisiennya sama. Buatlah penyetaraan itu gitu yang seperti yang ada di papan tulis kemarin. Setiap kali saya jelaskan. Jadi ketahuan siapa reaksi pembatasnya gitu ya. Oh, ini kemudian metil salisilat. Nah, kalau metil salisilat prinsipnya apa? Kok aspirin sih? Esterifikasi, Bu. Esterifikasi. Nah, ini dia. Esterifikasi. Sesama ya.
Jadi ini sesuai dengan indikator capaiannya, eh, tetap harus menghitung rendemen hasil, berat teoritis, itu tetap ada perhitungan. Nah, di sini kan metilsalisilat ada asam salisilat, metanol, asam sulfat, magnesium sulfat, natrium bikarbonat, alkohol, aquades. Ini semua dicari fungsinya itu untuk apa ya? Itu untuk apa masing-masing. Terus prosedur kerja dibaca, dihafalkan, nanti ditanya juga. Terus bentuk kalau kalau metilsalisilat bentuk pemisahan dan pemurniannya apa yang dikerjakan kemarin? Kemarin metilsalisilat apa? Pakai cara apa? Pakai corong pisah. Ya, metodenya namanya apa kalau pakai corong pisah? Fraksinasi bukan? Ekstraksi. Fraksi. Mm-mm. Melakukan ekstraksi ya. Jadi kita tuh fraksinasi sih bagiannya itu. Nah, jadi di sini nanti akan ada misalkan pertanyaan fungsi MG4 anhidrat itu apa? Ya, terus seperti natrium bikarbonat. Ini semua udah pernah saya jelasin juga. Jadi tolong dibaca detail. Terus uji kualitatifnya. Uji kualitatifnya kemarin menggunakan sampel dengan FeCl3. Hasilnya apa? Hmm? Kalau Ungu menyatu, menghasilkan ya. warna ungu. Nah, karena kan dia masih fenol masuknya metil salisilat itu ada OH di situ. Terus di sini kelarutan. Nah, kelarutan sama dengan paracetamol. Paracetamol itu juga dilihat kelarutannya bagaimana yang baik itu dalam apa, ya. Terus sama bahannya juga dihafal, prosedur kerja dihafal, menghitung. Ya samalah kurang lebih kemarin tuh. Terus nanti ya, ntar saya belum lihat soal lagi. Terus ini, eh kok paracetamol sih? Kafein. Ini karena kemarin pengerjaannya ada yang keren. Isolasi kafein dari teh, ya. Nah, ini kan kemarin caranya adalah sebenarnya ini bukan sintesis ya. Ini isolasi. Jadi ini isolasi kafein ini adalah materi terakhir di sintesa obat. Maksudnya apa? Jadi nanti kurikulum baru nggak ada isolasi kafein karena dia bukan termasuk dalam judul besar sintesa obat. Oke. Nah, ini bahan-bahannya tolong dipelajari. Kemarin sudah saya sebutkan fungsinya buat apa. Terus prosedur kerja dan fungsinya dari setiap step. Terus uji KLT ya. Uji KLT kemungkinan keluar. Terus identifikasi dengan reaksi Mayer, Molecular, Dragendorf. Terus kelarutan. Terus ada di sini spektrum UV vis ya. Oke, berhitungan molnya ya, berat teoritis ya, seperti itu. Oke. Tolong diperhatikan ya, ini baru saya masuk ke kisi-kisi. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi kemungkinan besok itu bisa saja ya kalian menyebutkan langkah kerja langkah kerja dengan menggunakan alat dan bahan. Jadi nanti misalnya di keranjang itu ada alat dan bahan,
Terus kalian diminta untuk menyebutkan. Coba sebutkan langkah kerjanya bagaimana untuk sintesis misalkan paracetamol atau metilsalisilat gitu ya, atau cara mengisolasi kafein, pakai alat-alat yang sudah disediakan. Jadi kalian harus ingat alatnya apa aja. Terus kalian sambil berbicara lisan, apa namanya, menjawab, menjelaskan, gitu ya. Identifikasi, pelajari, ya. Identifikasi terhadap uji kualitatif tadi apa saja? Misalkan untuk paracetamol ada diazo, FCL ya. BL. Terus sama satu lagi apa namanya, Ibu lupa deh. Metilsalisilat itu DAB. FeCl3. Para DAB. Ya, pelajari. Terus dipelajari warna-warnanya seperti apa, ya. Terus ada coba nggak ini? Ya, warnanya seperti apa, reaksinya seperti apa dengan regen tersebut. Terus sebentar. Sebentar. Itu praktek biasanya ya. Nah, terus mungkin kalian ketemu sampel, terus sampelnya itu diminta menentukan ini pakainya regen apa, misalnya sampelnya paracetamol. Ini regennya yang mana yang mau dipakai untuk paracetamol. Terus habis regennya reaksinya seperti apa? Hasil uji positifnya itu seperti apa? Tuh ya. Misalkan di meja itu ada FeCl3 atau ada reaksi diazo atau ada para-DAB. Terus reaksinya seperti apa? Nah, itu yang kalian cari. Ya. Harusnya seperti apa, kesimpulannya itu bagaimana? Terus diminta yang mana yang merupakan sampel paracetamol. Ya. Lanjut. Nah, kalau kelarutan kan udah kemarin ya. Kelarutan itu tolong dipelajari lagi. Jadi masing-masing apa namanya, paracetamol atau metilsalisilat atau kafein tuh lebih baik larut di mana. Nah, itu kalian praktekkan kan kemarin udah pernah ya ujian UTS-nya tuh praktek. Dia mudah larut dalam pelarut yang mana gitu. Larut A kah, B kah, C kah? Nah, itu A itu apa? Atau memang pelarutnya udah disediakan namanya apa, terus kalian diminta untuk menebak sampel. Jadi samalah mirip-mirip kayak kemarin ujian tuh. Yang kelarutan yang mejanya saya tungguin tuh. Terus jadi sifat kelarutan dari masing-masing sampel tuh kalian harus sudah hafal ya. Paracetamol mudah larut di mana, kafein mudah larut di mana, kemudian satu lagi tadi metilsalisilat tuh mudah larutnya di mana. Terus, nah sama ya, seperti kafein misalkan. Kafein juga kalian pelajari tuh. eh Kafein itu kira-kira dia reaksi warnanya seperti apa. Jadi kafein pakai apa sih? Pakai Mayer, Murexit, Dragendorf. Nah, itu reaksinya kan dari kafein. Nah, kira-kira diapalin nama kalian. Kafein itu hasil uji positifnya dengan Mayer itu seperti apa warnanya.
Terus dengan Dragendorf tuh seperti apa? Itu kan kemarin Bapak Andrew sudah ada. Ya, Mureksi itu seperti apa? Terus langkah kerja juga sama. Ya, tadi kan dibilang Desnita itu vaksinasi. Kalian pelajari proses-prosesnya itu seperti apa gitu ya. Barangkali nanti benar-benar disediain corong pisah. Terus hmm, menghitung, bener kan? Menghitung ya. Nah, ini menghitung rendemen, persen kesalahan, itu tolong dipelajari. Nanti kita di soal itu akan diberi apa ya? Diberi data dari situ ya. Apa tadi? Eh, rendemen, rendemen sama persen kesalahan. Itu tolong dipelajari. Masa teoritis, perolehan masa teoritis itu juga dipelajari perhitungannya dari hasil sintesis, dari hasil teoritis itu perolehan berat berat teoritisnya tuh berapa itu tolong dipelajari. Terus, nah pembacaan hasil spektrum. Kalian paham nggak cara membaca eh, panjang gelombang maksimum? Paham nggak? Paham tidak cara membaca panjang gelombang maksimum? Hmm? Halo, kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Ibu. Cara membaca panjang gelombang maksimum. Nah, bentar-bentar. Saya mau draw. Nah, misalnya nih spektrum. Masih ingat nggak? Yang diplot sebagai sumbu Y itu apa? Yang diplot sebagai sumbu X. Ini kan sumbu X. Ini sumbu Y. Apa yang diplot sebagai sumbu X? Panjang Absorban gelombang. bukan? Absorban. Apa? Ada lagi? Panjang Panjang gelombang. gelombang, Ibu. Panjang gelombang. Satuannya nanometer. Kalau yang Y, Nilai absorban. absorban atau serapan. Ya. Oke. Terus misalkan gini. Nah, ini misalkan 200. Jelek banget ya. 300. Ini 400. Nah, yang merupakan panjang gelombang maksimal. Kalau ini kan nggak mungkin ya. Ini kan absorbannya misalkan dari 0 sampai 0, ini berapa ya? 0,7 misalkan. Ini kan bisa aja ini 0,4. Nah, berarti panjang gelombang maksimumnya berapa?
300 nanometer. 0,7. Panjang gelombang maksimum. 300 nanometer. 300. 300. Ini ya. Nah, ini panjang gelombang maksimum di sini. Jadi ngelihatnya itu yang absorbannya tertinggi, bukan absorban yang panjang gelombangnya di sini, bukan, salah gitu. Panjang gelombangnya cari yang absorbannya tertinggi di sini. Itu ya. Ini disebut dengan 300 ini adalah lambda maksimum. Nah, terus misalkan ada lagi di sini. Nah, ini misalnya senyawa senyawa murni nih. Ini murni, murni. Murni itu bukan hasil sintesis. Nah, ini hasil sintesis. Nah, ini ya. Berarti yang terjadi apa? Ini berapa panjang gelombang maksimumnya senyawa sintesis? 400. 400. Jadi lihat yang serapannya tertinggi. Ya, 400. Jadi apa? Pergeseran. Ya, ini berarti pergeserannya apa? Batok Cara mencari kronik. cara mencari pergeseran itu dibandingkan dengan yang murni. Ini murni, ini sintesis. Jadi sintesis dibandingin sama yang murni. Jadi harusnya yang murni itu 300, ternyata yang sintesis itu 400. Berarti pergeserannya apa? Batok kronik. Batokromik. Batokromik berarti pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Kalau dilihat dari serapan, yang terjadi apa? Hipokromik, Ibu. Hipo, ya terjadi hipokromik penurunan. Karena dari absorbannya 0,7 turun menjadi berapa? Di sini 0,4. 0,4. Gitu ya. Ini harus bisa kalian menjelaskan ya. Terjadi pergeseran apa? Itu contoh aja. Ya, saya cuma ngasih tahu kira-kira seperti apa gitu. Terus, bentar ya, satu-satu saya lihat. Oke. Nah, terus tadi prinsip reaksi ya. Prinsip reaksi dari masing-masing tadi misalkan kan cuma ada dua tuh, ada paracetamol, ada metil salisilat kan yang hasil sintesis. Nah, itu tulislah gimana prinsip reaksinya tuh apa. Terus persamaan reaksinya itu seperti apa. Makanya tiap laporan itu saya suruh membuat persamaan reaksi. Persamaan reaksi yang mana? Nih, misalkan gini. Bukan. Nah, ini kan misalnya persamaan reaksinya seperti ini ya. Ini deh yang paling gampang. Ini sintesis paracetamol misalkan. Nah, kalian harus membuat persamaan reaksi seperti ini. Diapalin nih cara bikin persamaan reaksi kayak gini. Terus metil salisilat juga gimana. Terus apa perbedaannya dari kedua struktur ini? Ya, apa perbedaannya? Gitu. Ini apa sih? Para aminofenol. Ini asam asetat anhidrat. Ditulisin bawahnya gitu misalkan. Terus yang ini apa berarti? Paracetamol. Yang membedakan apa? Apa yang membedakan para aminofenol dengan si paracetamol di sini? Coba lihat strukturnya. Apa yang membedakan? Ayo, silakan dijawab. Yang membedakan apa?
Ada penambahan gugus asetilnya, Ibu. Ada penambahan gugus asetil. Yang mana gugus asetil? Yang ini gitu. Itu kalian harus bisa menganalisis termasuk semua senyawanya ya. Jadi dilihat perbedaannya, ada nggak perbedaan gugus fungsi di situ. Terus bahan-bahan yang digunakan pada proses pemurnian, ya pemurnian, isolasi. Akhirnya pelarut-pelarutnya itu apa saja itu tolong dipelajari. Terus prinsip-prinsip reaksi jelas ya. Kalian pelajari kembali. Terus apa lagi nih? Proses-proses pemisahan ya setelah disintesis itu dipelajari. Proses pemisahan setelah disintesis kayak tadi misalkan apa pakai apa? Apakah ada proses fraksinasi ataukah ada proses apa namanya? Rekristalisasi ya. Kemudian fungsi-fungsi penambahan zat. Kemudian apa lagi sih? Nah, ada lagi kan? KLT ya. Nah, kalian dulu waktu praktikum atau kalian di Fitokim udah praktikum Fitokim belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Semester 5 itu, Bu. Udah selain di apa namanya? Di sintesa obat udah pernah pakai KLT di lab lain? Belum Sudah? ada, Ibu. Belum ada ya. Terus kemarin ngitung RF, dihitungin asisten, kakak asisten atau kalian sendiri? Tunggu sendiri, Bu. Ngitung sendiri ya. Berarti yang ngitung berapa orang? Semua atau cuma satu orang yang bagian ke bagian data? Hmm? Sama-sama, Bu. Per Sama-sama kelompok. berkelompok. Ngitung RF itu juga pasti keluar. Nah, hitung RF ya. Misalkan begini. Pakai batas atas kemarin? Batas bawah misalkan? Pakai, Bu. Pakai ya. Nah, terus ini ditotalkan. Ini kan? Ini misalnya chambernya. Chambernya itu L1 ya. Ini berisi L1. L1. Nah, batas tempuh pelarut kan sampai sini. Terus putus. Ini batas tempuh pelarut. Bentar, mau saya misalnya. Ya, ini kan batas tempuh pelarut ya. Misalkan di sini 15 cm. Terus ini running. Dia running sampai sini. Nah, kemudian dia running, itu jarak tempuhnya itu 10 cm. Pertanyaan saya, RF-nya berapa ya untuk spot yang ditotalkan itu?
Berapa? 10 dibagi 0,66 15. Ibu. Rumusnya dari mana? Dari jarak analit per jarak tempuh Lwen. Berarti berapa angkanya di sini? 10 per 15 cm. 10 cm dibagi 15 cm. Itu ya. Nah, ini kalau RF itu nggak ada satuannya. Gitu. Jadi di sini berapa hasilnya? 0,66. 0,66. 0,66. Nggak ada satuannya di sini. Tuh ya. Terus nanti kalau ini misalkan ini ada lagi pembandingnya. Bakunya. Ternyata bakunya di sini. Pada jarak 8 cm. Nah, RF-nya berapa? 0,53 Ibu. Rumus Rumusnya 8 berarti 8 cm per 10 cm. Per 15 cm. per 15. Nah, itu berarti kalian besok harus bawa kalkulator tetap ya. Nah, kayak gitu. Berapa tadi? 0, berapa, Neng? 53 Ibu. 0,53. Gitu. Terus, ini ibu-ibu nanya, apakah hasil sintesis itu sesuai dengan baku murni? Tidak, Sesuai Ibu. nggak? Enggak. Berarti Tidak. kesimpulannya apa kalau kayak gini? Berarti sampelnya tidak Hasil sama dengan sintesis, baku. bukan. Bukan bukan metil sulfat atau paracetamol. Ya, berarti bukan yang kita inginkan ya. Karena apa? Tidak sesuai dengan baku murni. Ya, kita lihat dari RF-nya saja berbeda gitu. Tuh ya. Terus, ya sebentar. Terus kafein ya. Kalau kafein kemarin nggak ada berat teoritis kan ya? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada Nah, berarti perhitungan. kalian harus belajar perolehan perhitungan di kafein itu seperti apa. Ya. Terus, uji-uji atau identifikasi dari kafein itu juga tolong dipelajari ya. Soalnya itu ada, jadi ada berapa ini? Oke, udah selesai. Jadi itu saja. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lihat ada 9 soal ya. Ada 9 soal. Terus masing-masing di sini waktunya ada yang 2 menit. Kalau soalnya gampang. Terus ada yang 5 menit. Ya, kalau yang praktek ditungguin, dijagain itu 5 menit. Yang teori itu hanya 2 menit. Gitu ya. 9 pos. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk prakteknya berapa pos, Bu?
Bentar. Yang dijagain tuh berapa ya? Lima. Ada 5 pos. Ada 5 pos. Sisanya teori kayaknya. Sekarang cuma 2 menit. Dan dari 5 pos itu mungkin ada yang ditungguin, ada yang enggak. Jadi maksudnya nggak ditungguin kayak kemarin yang ditungguin tuh yang ada prakteknya aja, ya. Terus kalau yang apa namanya meja praktek tapi nggak ditungguin kan kemarin apa? Hitung kan? Ya, jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang menanyakan? Kalau bahan-bahan udah tahu semua ya? Insya Allah sudah Ibu. Udah ya, kemarin kan udah saya infoin tuh juga tuh. Bahan-bahan yang digunakan fungsinya buat apa? Ya, misalkan di kafein tuh dari daun teh, etanol, NaOH, asam sulfat, magnesium, terus sampai kloroform tuh kemarin udah saya infoin semua. Ibu maaf Terus tadi sama satu posnya berapa menit ya? ada yang 5, ada yang 2. Kayak kemarin. Oh. Kenapa? Kurang? Boleh kalau mau dilebihin, Bu. Nanti lihat sikon ya. Karena ini soalnya ada 9. Terus lumayan lama nih kalau sinop. Kenapa 5 menit, 5 menit, 5 menit aja, aduh. Apa namanya, 5 menit itu ada 5 meja gitu. Putarannya jadi lama banget. Ntar Ibu lihat sikon dulu. Terus alat dan bahan dari para metil salisilat udah tahu kan? Asam salisilat, reaktan metanol itu reaktan asam sulfat pekat, eh apa namanya katalis ya batu didih jelas lah udah tahu. Terus natrium bikarbonat ya itu untuk apa? Mengikat zat aktif. MgSO4 anhidrat itu untuk menarik air ya. Jadi tiap-tiap bahan tuh harus tahu gitu. Kayak kalian bikin kue ini telur buat apa? Terus vermipan buat apa? Mentega buat apa gitu ya. Oke, siap ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah siap, Bu. Ya, pokoknya udah dikasih kisi-kisinya gitu kan. Kemarin juga yang UTS tuh nilainya juga bagus-bagus, alhamdulillah kan. Lulus gitu. Oke, cukup untuk hari ini? Cukup, Ibu. Ya cukup ya, jangan lemes kayak begitu. Semangat lah. Memang minggu besok tuh kalian full OSCE ya. Iya, Ibu. OSCE minggu penuh OSCE. Nggak apa-apa. Minggu tenang tapi di OSCE-kan. Oke, Enggak itu saja tenang. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Makasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.